dayat Om narayanu wedem sarum yad buatem yasjabawiyam Niaskalang niranjan niruya kalpun nirakyata sududewiku narayanu Astia kastit Tuam siwa Tuam dewa Ia suara Param suara Warahma Wisnu Asya Rudrasya Warusah Paryaki Ratita Ampapuham apa sambawa Rahimam pundarya kaksip Sabahya biantara suci Om kesama dewa Swaru paranya kita angkara Mamuja swaru papidya Walaya suasadya siwa Om kesantauya kaiku dosa Kesantauya wajiku mamu Santauya manaswa dosa Permadat kesamam Om santi Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV, seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi diantaranya. Puncak Karya Ida Betara Turun Kabeh 2026 di Pura Agung Besakih berlangsung hari ini.
Sementara itu pemirsa, Forkom swakelola sampah mogok bencana sampah di depan mata. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Epa Jayantika, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, pelaksanaan puncak karya serangkaian Taur Tabuh Gentuh dan karya Ide Betara Turun KB IBTK 2026 di Pura Penataran Agung Besakih berlangsung pada Purnama Kedasa, Kamis 2 April 2026. Upacara puncak dipuput puluhan sulinggi. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pelaksanaan puncak karya Ide Betara Turun KB, kita simak bersama wawancara reporter Bali TV Ari Wiratmaja dengan Wakil Bendesa Adat Besakih sekaligus Ketua 2 Panitia Karya Ide Betara Turun KB, Jeromangku Nyoman Redane. Pelaksanaan puncak karya serangkaian Taur Tabuh Gentuh dan karya Ide Betara Turun KB IBTK 2026 di Pura Penataran Agung Besakih berlangsung pada Purnama Kedasa, Kamis 2 April 2026. Upacara puncak sendiri dipuput 45 sulinggi. Berdasarkan pantauan, keramo yang hendak tangkil untuk melakukan prosesi persembahyangan sudah mulai terlihat sejak pagi hari. Sebelum mengikuti persembahyangan, puncak karya di Pura Penataran Agung, pemendak lebih dahulu melakukan persembahyangan ke pura pedarman masing-masing dan pura yang lainnya di kawasan Pura Agung Besakih. Untuk pelaksanaan upacara puncak IBTK mulai dilaksanakan sekitar pukul 11.30 WITA. Upacara diawali melakukan persembahyangan bersama. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai karya Ide Betara Turun KB, mari kita simak bersama wawancara reporter Bali TV Ari Wiratmaja dengan Wakil Bendesa Adat Besakih sekaligus Ketua 2 Panitia Karya Ide Betara Turun KB, Jeromangku Nyoman Redane. Untuk pimpinan itu sendiri yang membuat puncak hari berapa? Untuk Ring Besakih terdiri dari 9 diri sang selinggih di balik Melantur pengayap 2 ring mandala 5 ring linggih Ide Betara Sang Yang Wisesa Soroan bebangkit Dari Pura Besakih, Ari Wiratmaja, Hendra melaporkan. Sementara itu pemirsa, puncak upacara Ide Betara Turun KB IBTK di Pura Agung Besakih digelar pada Purnama Kedasa Kamis 2 April 2026. Puncak upacara dipuput oleh 33 orang sulinggi. Puncak upacara mulai digelar sejak pukul 09.00 WITA dan secara keseluruhan upacara puncak akan dipuput 33 sulinggi. Jumlah 33 orang sulinggi tersebut tersebar di Penataran Agung, yakni di Balai Gajah, Balai Peselang, Amal-Amal, dan seluruh pura di kawasan Pura Agung Besakih. Jumlah tersebut di luar Wiku Tapini yang berjumlah 3 orang. Pelaksanaan karya Ide Betara Turun KB IBTK 2026 di Pura Agung Besakih tahun 2026 dilaksanakan dengan aturan ketat terkait pengelolaan sampah. Desa Adat Besakih menegaskan larangan penggunaan plastik sekali pakai hingga ke area utama Mandala Pura. Bahkan pemendak diwajibkan untuk membawa sampahnya kembali ke rumah masing-masing dan tidak dibuang di kawasan pura. Kebijakan ini sejalan dengan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2026 mengenai tatanan bagi pemendak dan pengunjung saat berada di kawasan suci Pura Agung Besakih selama pelaksanaan karya Ide Betara Turun KB. Umat yang hendak tangkil atau bersembahyang diimbau tidak membawa pembungkus berbahan plastik. Ini bagian dari upaya menjaga kesucian dan kebersihan kawasan Besakih. Selekor lainnya ide munggah nitap tanggal 23 April. Akhirnya selekor lainnya memargi nguwarse setunggil saseh kedasa nemoning pertama kedasa. Nah tujuan Ide Betara Turun KB puniki arena galah puniki Ide sami tedun ring widan Pura Agung Besakih termasuk linggang Ide Betara ring Gunung Agung sejeroning manda side umat sami side rauh muspayang lan ngumargiang
pengobakti majang ida betara doneng manot kadi bersama ida betara mangda sida damu hidare de Bali mangda state eling ling linggih ida betara lan eling siroreng bakti ling linggih ida betara. Dan iki rangkaian siap mewarse doneng magudang-gudang upakara wenten taler kadi ngadaso warse wenten nyatus warse taler wenten upakara. Terima kasih. Setelah upacara puncak dilanjutkan dengan bakti penganyar dan nyejers berlangsung selama sekitar 3 minggu, IBTK 2026 baru berakhir dengan upacara penyinaban pada tanggal 23 April 2026. Hendra dan Ari Wiratmaja, Bali TV. Pemirsa, rangkaian prosesi puncak upacara Ida Betara Turun Kabeh IBTK di Utama Mandala, Pura Agung Besakih pada Kamis 2 April 2026 dihadiri ribuan umat termasuk pejabat daerah dan juga Gubernur Bali. Pelaksanaan karya Ida Betara Turun Kabeh IBTK 2026 di Pura Agung Besakih tahun ini dilaksanakan dengan aturan ketat terkait pengelolaan sampah. Berikut cuplikan wawancara rekan kami Ari Wiratmaja bersama Wakil Bendesa Adat Besakih, Ciremangku, Nyoman Redana. Rangkaian prosesi puncak upacara Ida Betara Turun Kabeh IBTK di Utama Mandala Pura Agung Besakih pada Kamis 2 April 2026 dihadiri ribuan umat termasuk pejabat daerah dan juga Gubernur Bali. Pelaksanaan karya Ida Betara Turun Kabeh 2026 di Pura Agung Besakih tahun ini dilaksanakan dengan aturan ketat terkait pengelolaan sampah. Berikut cuplikan wawancara rekan kami Ari Wiratmaja bersama Wakil Bendesa Adat Besakih Ciremangku Nyoman Redana. Betara Mas Magelung, lurus ayah bang. Tapi himbauan terhadap umat sendiri untuk mengurangi bahan plastik saat melakukan persembahyangan di Pura Besakih seperti apa nih? Kami sebagai perawat raga dan sebagai pemimpin desa adat Besakih, beliau Bapak Gubernur sudah mengimbaukan tenaga pemadam kami tidak membawa sampah plastik. Kami pun dari panitia, karya dan beberapa penghayat di sini sudah mengimbau dan juga melakukan hal-hal yang terpenting, terutama di saat pemadam Besakih jika membawa kantong plastik, kami pun akan Tetabuh Raris. Biar bisa Melantur pengayam dui ring mandal 4 ring linggih Ida Betara Sunaring Jagat Soroan Bebangkit dui ayabang Sahabakti ring Surya Chandra Widyadari Subandar lan pelinggih ulang alulan Ida Betara mangin-angin terus ayabang. Setelah melakukan sarana upacara dan pemuspahan dan kembali sampah-sampah yang tidak sudah dipergunakan diambil lagi digunakan tempat yang sudah tersedia maupun dibawa pulang. Tujuan kami bukan apa demi keaslian Pura Agung Besakih dan kesucian, mari kita jaga sama-sama supaya kedepannya lebih bagus lagi. Baik, terima kasih banyak Ciremangku atas waktunya bicara dengan saya. Dan pemirsa, kembali saya ingatkan kepada Anda bagi pemadam yang akan melakukan persembahyangan ke Pura Besakih agar tetap mengikuti himbauan yang Tetabuh Raris. pemerintah dan juga panitia. Melantur pengayam dui Soroan Bebangkit ring Mandala 3 ring linggih Ida Betara Chandra 1 Ida Betara Lingsir lan Ida Betara Gom terus ayabang. Dengan kita bersama agar Pura Besakih tetap bersih dari sampah plastik. Dari Pura Besakih, Ari Wiratmaja, Hendra melaporkan. Pemirsa, Forkom swakelola sampah mogok, bencana sampah di depan mata. Kami segera kembali dengan laporannya.
minum kopi bisa dapat emas murni. Bisa dong, menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media, dan tag @kopiluwakofficial. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Kopi luwak dibuat dengan teknologi slow roasting yang diakui oleh BPOM. Harum nikmat aromanya menghadirkan kehangatan di bulan penuh berkah. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aizin, wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Di Nusa Penida, cuaca panas terik ini kini membuat sebagian besar wilayah Nusa Penida semakin kering dan tandus rupiah. Herawati mengatakan kini telah dilakukan penyitaan 31 juta rupiah. Tindak pidana yang telah memiliki kekuatan hukum dan 5 butir ekstasi berat bersih 1,70 gram. Saat diperiksa, tersangka lalu mengaku Pemirsa, hari kedua pemberlakuan larangan pembuangan sampah organik ke TPA Suwung diwarnai pernyataan mogok dari Forum Komunikasi Swakelola Sampah Bali, Forkom SSB. Pengangkutan sampah dari masyarakat yang biasanya dilakukan anggota Forkom SSB akan dihentikan. Dampaknya, bencana sampah sudah menghadang di depan mata. Ketua Forkom SSB Iwayan Suwarta Kamis 2 April 2026 mengatakan pihaknya sudah mencoba berkomunikasi dengan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, namun tidak ditemukan kata sepakat. Disiplin pemilahan sampah di masyarakat menurut Suwarta masih sangat rendah, akibatnya hampir semua sampah masih dalam kondisi tercampur. Sementara pihak DKLH tetap tidak menerima sampah tercampur masuk TPA Suwung. Pemerintah menurut Suwarta tidak siap dengan solusi penanganan sampah. Pemilahan sampah jelas masih membutuhkan waktu, sementara membawa sampah organik ke TPST juga bukan solusi karena keterbatasan kapasitas. Suwarta mengatakan, sampah organik disebutkan dapat dibawa ke TPST Kertalangu dan TPST Padang Sambian. Pada kenyataannya, kedua TPST tersebut kapasitas sangat terbatas. TPST Kertalangu hanya berkapasitas 25 ton, sementara TPST Padang Sambian hanya 16 ton. Total sampah yang diproduksi Denpasar per hari lebih dari 1.000 ton. Suwarta menyatakan mulai Kamis 2 April menyatakan diri mulai mogok. Sampah dari masyarakat yang biasanya diangkut akan dibiarkan saja karena truk yang biasanya digunakan mengangkut sampah juga masih penuh. Mengenai dampak dari aksi mogok Forkom SSB ini menurut Suwarta, kemungkinan besar sampah akan menumpuk di mana-mana. Kondisi ini tentu akan menjadi pemandangan tidak sedap. Ini akan menjadi bencana sampah yang akan merugikan banyak pihak. Menurut Suwarta, jika dibiarkan berlarut-larut, masalah sampah ini akan berdampak besar pada pariwisata Bali. Pariwisata Bali sedang dipertaruhkan. Pemerintah yang tidak menyediakan solusi memadai dalam penanganan sampah mengakibatkan sampah menumpuk di mana-mana dan dipastikan mengeluarkan bau tidak sedap. Tentunya turis enggan datang kalau kondisinya kotor dan bau. Tadi kita sudah sampaikan bahwa kita, Pak, dengarkan saya ngomong, bahwa kita hari ini
karena tidak bisa masuk karena sampah kita masih kecampur. Ya, oleh karena itu hari ini kita sudah mulai akan mogok. Ya. Jadi kalau kita sudah mogok berarti sampah masyarakat tidak terlayani. Ketika tidak terlayani maka mereka akan marah. Jadi kan bersama-sama ada yang mendukung kita jadinya. Benar ya? Ada lagi pertanyaan? Tidak boleh masuk, ya. Itu instruksi daripada pengurus ya. Ya. Setuju. Tidak boleh masuk. Ya sebetulnya ya rakyatnya bersatu, Pak. Ya. Ini cuma bantu sebetulnya. Ketika ditanya sampai kapan aksi mogok dilakukan, mantan Pendesa Adat Renon ini mengatakan tergantung dari solusi yang disediakan pemerintah. Bagaimanapun sampah yang dibuang masyarakat, kenyataannya masih sebagian besar belum terpilah. Di sisi lain, kapasitas pengelolaan sampah organik yang disediakan pemerintah masih jauh dari kebutuhan. Nyoman Winate, Bali Pos melaporkan. Pemirsa, anggota Komisi 3 DPR RI Inyoman Parte kembali menegaskan urgensi pengesahan rancangan undang-undang RUU Masyarakat Adat dalam pertemuan bersama berbagai elemen masyarakat adat dan koalisi sipil di DPR RI. Pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Aman, para ketua adat dari berbagai daerah di Indonesia, perwakilan perempuan adat, pemuda adat, dan koalisi masyarakat sipil yang selama ini mengawal proses pembahasan RUU Masyarakat Adat. Oke, silakan Pak Nyoman, lanjut. Pimpinan dalam forum tersebut Parte menyampaikan bahwa pembahasan RUU yang telah berlangsung lebih dari 16 tahun ini tidak boleh terus berlarut-larut. Menurutnya, pengesahan RUU Masyarakat Adat merupakan bentuk konkret dari pemenuhan amanat konstitusi. Ini bukan sekedar agenda legislasi. Ini adalah penunaian janji Republik yang sudah puluhan tahun tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945. Parte menekankan bahwa keberadaan masyarakat adat merupakan fondasi penting dalam menjaga identitas dan keutuhan bangsa Indonesia. Ia mengingatkan bahwa sebelum negara ini berdiri, masyarakat adat telah lebih dahulu hidup dan membentuk peradaban di seluruh Nusantara. Menurutnya, masyarakat adat selama ini menjadi pihak yang secara nyata menjaga hutan, mata air, serta menjalankan praktik konservasi berbasis tradisi. Pihak yang menjaga hutan dan mata air yang merawat adat dan tradisi adalah masyarakat adat. Mereka adalah penjaga keseimbangan hidup. Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa ruang hidup masyarakat adat tidak hanya bernilai ekologis, tetapi juga menjadi sumber lahirnya kebudayaan, mulai dari kesenian, sistem pengetahuan, hingga cara manusia Nusantara berinteraksi dengan alam. Menanggapi kekhawatiran bahwa pengesahan RUU Masyarakat Adat akan menghambat investasi dan industri, Parte menilai hal tersebut sebagai kekhawatiran yang berlebihan. Menurutnya, justru ketiadaan regulasi yang jelas selama ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang berkepanjangan. Negara harus hadir untuk mengatur. Tanpa pengaturan, benturan kepentingan akan terus terjadi. RUU ini justru memberi kepastian hukum bagi semua pihak. Sebijak-bijaknya bahwa sebelum Indonesia merdeka, masyarakat adat sudah ada di seluruh Nusantara ini. Jadi sehingga pasal 18 itu diwujudkan. Yang poin A menyangkut tentang pengakuan tentang daerah khusus dan daerah istimewa. Sudah istimewa Aceh, otonomi khusus Papua, otonomi khusus Aceh. Yang belum adalah Pak Boab, Pak Martin, Pak Imam, otonomi khusus Bali yang belum. Dalam kesempatan itu, Parte juga menyoroti dampak dari lambatnya pembahasan RUU tentang kondisi masyarakat adat yang semakin rentan dan terpinggirkan. Ia menyebut bahwa tanpa perlindungan hukum yang kuat, banyak komunitas adat menghadapi tekanan terhadap ruang hidup mereka, baik dari ekspansi pembangunan maupun konflik lahan. Semakin lama RUU ini tidak disahkan, semakin rapuh posisi masyarakat adat. Kekhawatiran aman, tokoh adat, perempuan adat, pemuda adat, dan koalisi masyarakat sipil dalam pertemuan tersebut menunjukkan kuatnya dorongan publik agar RUU ini segera disahkan. Parte berharap momentum ini dapat dimanfaatkan oleh DPR RI untuk mempercepat proses legislasi
sekaligus memastikan bahwa substansi undang-undang dapat menjawab kebutuhan masyarakat adat secara adil dan berkelanjutan. Harapannya tahun ini RUU Masyarakat Adat dapat disahkan, yang merupakan tanggung jawab bersama Tim Liputan Bali TV. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi rekayasa lalu lintas dan penataan kawasan Jaban di Pura Ulun Danu Batur. Minum kopi bisa dapat emas murni. Bisa dong. Menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media, dan tag @kopiluwak_official. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Kopi luwak dibuat dengan teknologi slow roasting yang diakui oleh BPOM. Harum nikmat aromanya menghadirkan kehangatan di bulan penuh berkah. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aizin, wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Hemco, cat kayu dan besi. Puniki kematian disambun anak alit nek kuning. Petapah kalau kebaos, mepandes di tahun sangi masih drama antar Ketua Banjar Jakarta Selatan hari di Jakarta Selatan para pinangita miwah tokoh-tokoh umat ini. Emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen cangin purikau wenten taler 6 TPS tani kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Pemirsa, Asisten 1 Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli, Made Ari Pulasari, menghimbau masyarakat mengikuti dan menaati berbagai ketentuan pararam Desa Adat Batur dan aturan-aturan yang berkenaan dengan pelaksanaan Ngusaba Kedasa di Pura Ulun Danu Batur. Hal tersebut sejalan dengan hasil paruman yang telah dilaksanakan di Desa Adat Batur. Serangkaian dengan dilaksanakannya Ngusaba Kedasa di Pura Ulun Danu Batur, diharapkan pemendak untuk mengikuti dan menaati aturan lalu lintas terkait jalur pemendak yang tangkil ke Pura Ulun Danu Batur. Karena keterbatasan parkir dan jalur lalu lintas, pemerintah Kabupaten Bangli bersama Polres dan Kodim telah membuat rekayasa lalu lintas untuk menjaga kelancaran lalu lintas. Sejalan dengan hasil paruman Desa Adat Batur, pihaknya juga menyoroti aktivitas pedagang yang setiap tahun berjalan. Berdasarkan pengalaman-pengalaman di tahun-tahun sebelumnya, pihaknya mengimbau semua pihak untuk bisa menjaga kenyamanan bersama. Pihak-pihak yang akan melakukan aktivitas seperti berdagang diharapkan untuk bisa menaati ketentuan. Karena Desa Adat telah membuat aturan untuk berjualan sehingga tidak mengganggu aktivitas pemendak. Untuk menjaga kelancaran pelaksanaan karya, kami mengimbau kepada masyarakat untuk mengikuti dan mentaati aturan-aturan lalu lintas berkenaan dengan jalur-jalur pemendak yang tangkil ke Pulau Batur. Karena mengingat terbatasnya tempat parkir dan jalur menuju Pulau, dari pemerintah Kabupaten Bangli bersama jajaran Polres, Dinas Perhubungan, Kodim sudah membuat
rekayasa lalu lintas. Hal senada terkait lalu lintas juga dinyatakan Kapolsek Kintamani Kompol Made Dwi Pujo Rimbawo. Pihaknya berharap semua anggota masyarakat tanpa kecuali dapat mengikuti ketentuan rekayasa lalu lintas yang telah disiapkan. Swastiastu, saya Kapolsek Kintamani, Polres Bangli, menghimbau kepada pemedak atau warga masyarakat yang hendak melaksanakan kegiatan persembahyangan di Pura Ulun Danu Batur supaya mengikuti rekayasa lalu lintas yang sudah kami siapkan dan parkir kendaraan di tempat yang sudah ditentukan. Semoga semua berjalan lancar dan sukses. Matur suksema. Om Santi 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 Om. Umat Sedharma juga diharapkan untuk bisa mengikuti dan mendukung pelaksanaan Musabekedase sesuai dengan apa yang sudah dikoordinasikan dengan berbagai pihak terkait seperti kepolisian, TNI, dan pemerintah daerah. Pemedak diimbau juga tetap menjaga kebersihan wewidangan Ide Betari dengan meminimalisasi penggunaan sampah plastik. Juliana, Bali TV. Pemirsa, ratusan Pinandita se-Jabodetabek mengikuti Santi Puja dalam serangkaian Puja Wali ke-93 dan Hari Suci Saraswati yang digelar di Pura Aditya Jaya Rawamangun, Jakarta Timur. Kegiatan melantunkan doa-doa suci tersebut dilakukan agar dapat meningkatkan vibrasi pura yang kuat dan sakral, serta menjaga keharmonisan antar sesama umat Hindu. Ratusan Pinandita se-Jabodetabek mengikuti kegiatan Santi Puja dalam rangka Puja Wali ke-93 dan Hari Suci Saraswati yang digelar di Pura Aditya Jaya Rawamangun, Jakarta Timur. Kegiatan Santi Puja dipuput oleh Ide Pedanda Gede Sebali Waisnawa Mahardika. Salah satu ketua PHDI Jakarta Timur yang juga Pinandita Pura Aditya Jaya Rawamangun, Iketut Wartika, mengatakan secara umum Santi Puja adalah ritual doa suci dalam tradisi Hindu yang bertujuan untuk memohon kedamaian atau santi, kesucian, dan keseimbangan energi. Ia juga kembali mengatakan Santi Puja melantunkan mantra suci dan penggunaan genta selama puja diyakini dapat meningkatkan vibrasi positif yang membersihkan hambatan energi dalam diri maupun lingkungan sekitar. Untuk itu kegiatan Santi Puja diharapkan dapat meningkatkan vibrasi pura yang kuat dan sakral serta menjaga keharmonisan antar sesama umat Hindu. Wali kita laksanakan Santi Puja, artinya kita memohon kepada Desa Yang Biasa semoga setiap acara kedudukan acara semua berjalan dengan lancar, aman, positif, ya, sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi harmonis semua, tidak ada lagi yang umat itu semua dalam kondisi yang jauh dari hal-hal negatif. Itu sebetulnya tujuan dari Santi Puja, dan untuk di samping itu juga untuk membersihkan atau menyucikan dan mengharmoniskan diri kita dan juga alam semesta. Dan juga untuk meningkatkan vibrasinya. Nah, itu tadi yang sangat penting, bahwa dengan doa bersama-sama, apalagi diiringi dengan genta, itu bisa dengan keikhlasan tadi, 16 karya tadi itu ya, bisa meningkatkan aura dari pura itu sendiri atau ya vibrasi yang baik. Sementara itu, Ketua Panitia Puja Wali yang ke-93 Pura Aditya Jaya Rawamangun, Gusti Gede Astawa, mengatakan momentum Santi Puja dan Puja Wali diharapkan umat Hindu selalu mendapatkan tuntunan ilmu pengetahuan yang suci. Hari Saraswati ini sesuai dengan temanya bahwa melalui Hari Raya Saraswati dan Puja Wali kita tingkatkan iman kita, kita tingkatkan strategi bakti kita untuk memajukan Pura Aditya Jaya. Semoga ini dapat dilaksanakan dengan baik sehingga semeton umat pengompor Pura Aditya Jaya dapat melaksanakan dengan baik. Dari Jakarta, Juli Suwata dan Ketut Sumadiasa melaporkan.
Pemirsa, tak lolos SNBP dan UTBK, SNBT siapkan jalur mandiri untuk program reguler diploma dan sarjana. Kami segera kembali dengan informasinya. Minum kopi bisa dapat emas murni. Bisa dong. Menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media, dan tag @kopiluwakofficial. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Kopi luwak dibuat dengan teknologi slow roasting yang diakui oleh BPOM. Harum nikmat aromanya menghadirkan kehangatan di bulan penuh berkah. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aizin, wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Musim hujan tiba, bencana banjir bisa mengancam jika kita tidak waspada. Kebiasaan buruk seperti membuang sampah sembarangan bisa menyumbat aliran air. Kita bisa mencegah banjir dengan bergotong royong, menjaga selokan bersih, dan menanam pohon. Siaga di musim hujan, jaga lingkungan kita. Bersama, kita bisa terhindar dari banjir. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Operator mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras ke pelanggan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut, Pemirsa, tidak lolos seleksi nasional berdasarkan prestasi SNBP maupun ujian tulis berbasis komputer seleksi nasional berdasarkan tes UTBK SNBT 2026 bukan berarti peluang untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri tertutup. Sejumlah universitas negeri di Indonesia masih membuka berbagai jalur mandiri yang dapat dimanfaatkan oleh calon mahasiswa. Universitas Udayana dalam penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 tetap membuka jalur mandiri untuk program diploma dan sarjana selain jalur SNBP dan UTBK SNBT. Ketua Unit Komunikasi Publik Universitas Udayana, Ninyoman Dewi Paskarani menjelaskan terdapat 9 jalur mandiri yang dapat diikuti calon mahasiswa. Jalur tersebut meliputi seleksi mandiri beasiswa prestasi, seleksi program mandiri melalui perankingan tes kemampuan akademik, seleksi program mitra kerjasama, seleksi program afirmasi pendidikan tinggi ADIK yang mengikuti jadwal kementerian, seleksi mahasiswa warga negara asing program reguler, seleksi melalui perankingan nilai SNBT, seleksi mandiri UTBK, seleksi pemenuhan daya tampung, serta program Udayana
University Scholarship from International Undergraduate Program yang diperuntukkan khusus bagi warga negara asing. Lebih lanjut, ia menyampaikan daya tampung penerimaan mahasiswa baru Universitas Udayana tahun akademik 2026-2027 mencapai 7.800 mahasiswa yang terbagi dalam 3 jalur utama, yaitu jalur SNBP sebesar 20%, jalur UTBK SNBT sebesar 40%, dan jalur mandiri sebesar 30%. Jadi secara umum ada 3 jalur ya. Yang pertama itu SNBP yang sudah diumumkan di tanggal 31 Maret kemarin. Kemudian nanti ada SNBP atau UTBK, itu nanti di sekitar bulan April, kalau nggak salah ya April. Kemudian nanti setelah selesai, yang tidak lolos itu bisa memilih jalur mandiri yang bisa ditempuh oleh calon mahasiswa yang ingin mendaftar di UNOR. Kalau SNBT, UTBK itu nanti di pengumumannya di bulan Mei, sama hampir berdekatan dengan jalur mandiri. Jadi UTBK dulu, kemudian dibuka jalur pendaftaran mandiri. Setelah itu pengumumannya di bulan Mei, sekitar mungkin seminggu 2 minggu setelahnya baru pengumuman. Daya tampung kita sekitar 7.800-an terus ke 3 jalur. Jadi itu ada kuotanya. Kalau untuk jalur kemarin yang SNBP itu 20%, kemudian UTBK atau SNBT itu 40%, dan jalur mandiri nanti 30%. Harapannya Universitas Udayana bisa menjaring dan melakukan menyelenggarakan tes ini dengan baik, lancar ya, dan semua mahasiswa yang nanti terdaftar itu bisa tidak memiliki kendala apapun selama proses penerimaan mahasiswa baru. Kesempatan ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh calon mahasiswa yang belum berhasil melalui jalur seleksi nasional. Bunga dan Kadek Putra, Bali TV. Pemirsa, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli resmi menerbitkan surat edaran tentang penerapan work from home bagi pegawai swasta, BUMN, dan BUMD. Dalam surat edaran tersebut, mekanisme penerapan WFH di sektor swasta diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing perusahaan dengan mempertimbangkan karakteristik usaha dan aktivitas bisnis yang dijalankan agar tetap berjalan optimal sesuai kebutuhan operasional. Namun begitu, Yasirli menegaskan surat edaran tersebut hanya bersifat himbauan. Para pimpinan perusahaan swasta, badan usaha milik negara BUMN, dan badan usaha milik daerah BUMD dihimbau untuk Menteri Ketenagakerjaan Yasirli mengumumkan pelaksanaan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home untuk sektor swasta. Hal itu disampaikan saat membacakan surat edaran nomor M-6-HK.04-3 Romawi tahun 2026 tentang work from home dan program optimasi pemanfaatan energi di tempat kerja. Surat edaran tersebut mengatur penerapan WFH pegawai swasta, BUMN, dan BUMD. Dalam keterangannya, Yasirli mengatakan penerapan WFH sehari dalam seminggu untuk sektor swasta masih bersifat imbauan. WFH dilaksanakan dalam rangka memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendorong pola kerja yang produktif, adaptif, dan berkelanjutan. Yasirli menjelaskan dalam surat edaran tersebut terdapat beberapa ketentuan yang diatur dalam pelaksanaan WFH, seperti upah atau gaji dan hak lainnya tetap dibayarkan sesuai ketentuan. Pelaksanaan WFH tidak mengurangi cuti tahunan, dan bagi pekerja atau buruh yang melaksanakan WFH tetap menjalankan pekerjaan sesuai tugas dan kewajibannya. Sementara itu untuk sektor-sektor tertentu seperti sektor kesehatan, energi, infrastruktur, pelayanan masyarakat, industri dan produksi, transportasi dan logistik, serta keuangan, pelaksanaan WFH dapat dikecualikan. Para pimpinan perusahaan swasta, badan usaha milik negara BUMN, dan badan usaha milik daerah BUMD dihimbau untuk 1.
menerapkan work from home (WFH) bagi pekerja atau buruh selama 1 hari kerja dalam 1 minggu sesuai kondisi perusahaan, dan jam kerja WFH diatur oleh perusahaan dengan ketentuan: A. Upah atau gaji dan hak lainnya tetap dibayarkan sesuai ketentuan. B. Pelaksanaan WFH tidak mengurangi cuti tahunan. C. Bagi pekerja atau buruh yang melaksanakan WFH tetap menjalankan pekerjaan sesuai dengan tugas dan kewajibannya. D. Perusahaan tetap memastikan kinerja, produktivitas, serta kualitas layanan agar tetap terjaga. E. Pelaksanaan WFH dapat dikecualikan untuk sektor tertentu seperti sektor kesehatan, rumah sakit, klinik, tenaga medis, dan farmasi, sektor energi, bahan bakar minyak, gas, dan listrik, sektor infrastruktur dan sektor pelayanan masyarakat, jalan tol, air bersih, dan pengangkutan sampah, sektor retail atau perdagangan, bahan pokok, pelayanan perdagangan langsung, pasar dan tempat pembelanjaan, sektor industri dan produksi, pabrik-pabrik dan industri yang memerlukan kehadiran fisik untuk operasional mesin dan produksi, sektor jasa, perhotelan, pariwisata, keamanan, dan hospitality, sektor makanan dan minuman, restoran, kafe, dan usaha kuliner, sektor transportasi dan logistik, angkutan penumpang, angkutan barang, pergudangan dan jasa pengiriman, sektor keuangan, perbankan, lembaga keuangan non-bank, asuransi, pasar modal, dan bursa efek, dan yang terakhir, teknis pelaksanaan WFH diatur oleh masing-masing perusahaan. Sebelumnya penerapan WFH lebih dulu diberlakukan bagi aparatur sipil negara ASN lewat regulasi yang diterbitkan Mendagri sebagai respon terhadap kondisi energi nasional. Kini giliran sektor swasta, BUMN dan BUMD mendapat imbauan resmi. Latar belakang dikeluarkannya kebijakan ini pun bukan sekedar soal tren kerja fleksibel, melainkan menyentuh isu yang lebih mendasar, yakni ketahanan dan efisiensi energi nasional secara berkelanjutan. Juli Soeharto dan Ketut Sumadiase melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dulu. Kami segera kembali dengan laporan perlukah membasuh ortonan saat lansia. This indicates that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, Balinese menu choices are also getting richer, such as Samsam Guling, Tupuah Balin, and Hawar Babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, Thai, they leave behind telltale characteristics of fragments of DNA circulating in the blood, called cell-free DNA. Ngepat juga ya, bunga 4 tumpang alit-alit lagi papat
ngangen sampian busung metulang lindung wasani dengan Bobayuhan Waras Kalpo langsung personelipun dari 8 yang dipergunakan pada saat orang yang kena musibah di jalan kita memanggil. Informasi seputaran aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Terus kembangkan kreativitas, YWE, dan juga narkoba. Pemirsa, bagi kerama Bali, oton mebayuhan umumnya dilakukan dalam 3 tahap kehidupan manusia, yakni saat masa anak-anak, masa akil balik, dan saat lanjut usia atau lansia. Hal yang terakhir ini jarang dilakukan kerama Bali, padahal syarat makna. Pertanyaannya, perlukah pebayuhan otonan saat lansia? Apa manfaatnya? Ikuti laporan berikut ini. Di Denpasar, sejumlah kerama Hindu menggelar bebayuhan otonan saat lansia. Selain waktunya tepat karena kondisi fisik mengalami penurunan, upacara ini juga dipakai sebagai momentum melakukan revitalisasi diri terhadap makna kehidupan sekarang dan akan datang. Pemangku Gede Pura Kayangan Bajangan Kesiman yang sering muput upacara membayuh, Jero Mangku Wayan Karde belum lama ini mengungkapkan bebayuhan otonan saat lansia sangat penting. Pertama, sebagai bentuk rasa syukur skala dan niskala, bahwa sampai umur sekian masih diberikan kehidupan di dunia nyata. Kedua, sebagai bentuk pembersihan diri skala dan niskala. Secara niskala, kembali menyatukan nyamo pat-pat agar tetap melekat dalam diri. Secara skala, saat itu waktu yang tepat untuk minta maaf atas segala kesalahan kepada rekan sejawat dan lingkungannya sendiri. Kan liu pelih-pelih nih. Benah itu kan biasa tuh. Kalau masih nak makan liu cuma makan liu, benah aja pelih kan. Nah jadi benahnya sebut cara dengan raga pelihnya jadi bayuh yang artinya bayar hutang raga tu pelih pada nu pelih pimpinan sing nu hidup artinya nu artinya bebas hutang beraga gitu maksudnya. Kalau kejang manusia harus membayuh. Arti pangslu tingkatan agama bayuh mangkoe. Itu di kedituana kene keto banana. Nak ke ini nak ke itu kok kane kok keto baru. Patut. Ya kan ya karena aliu mana gelamnya tu liu hutang. Untuk bebayuhan otonan lansia biasanya mengikuti pawukon dan gabungan urip Pancawara dan Saptawara. Sesuai lontar kuna warisan ide pedanda Gria Gedean Klungkung. Menurut Jero Mangku Karde, untuk bebayuhan Minggu Pon Klurut, beban tenan otonan dilakukan masing-masing di Pelinggih Kemulan dan Peibon yang berupa Banten Jangkep, Sesayut, Kusuma Jati, nasi putih di atas dulang, ayam putih tulus, dan panggang mepecel mice ginten. Bunga putih soroh limo dan buah soroh limo berisi emas, beras 5 catu dan mesesari 500 uang kepeng. Di Sanggah Banten berisi 88 uang kepeng, ayam perumbun panggang, gerang gede dan tetebusan soroh 8. Banten di Bale berupa nasi apongkon, godoh tumpi, sambal matah mekukus. Di Lebuhan Agung berisi ayaban ayam berumbun mepanggang, balung ketupang, kepiting yuyu, dan sayur asem. Di Sanggah Rong 3, katuran nasi putih ayam panggang, nasi gurih ayam lembaran, katur kepada Sang Yang Jagapati dan Sang Butelindu. Semua prosesi ini didahului dengan melukat di natar rumah dengan tirta
dari 12 sumber air. Switcha Bali TV. Sementara itu pemirsa, Kementerian Pertanian mempercepat hilirisasi sektor pertanian melalui penguatan biofuel dan bioetanol sebagai langkah strategis menuju kemandirian energi nasional. Hal ini merupakan bentuk tindak lanjut sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dalam menghadapi dinamika geopolitik global. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan percepatan hilirisasi menjadi fokus utama pemerintah dalam mendorong energi berbasis sumber daya dalam negeri. Hal ini sebagai bentuk tindak lanjut sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dalam menghadapi dinamika geopolitik global. Menurutnya setelah sektor pangan dinilai kuat, pemerintah kini mengarahkan langkah pada kemandirian energi melalui biofuel dan bioetanol. Selain biofuel, Kementan juga mendorong pengembangan bioetanol sebagai sumber energi baru berbasis pertanian melalui program E20. Janji Bapak Presiden bahwa kita menyetop impor solar digantikan oleh biofuel sawit B50. Itu 5,3 juta ton, itu tahun ini kita tidak impor. Dan itu selesai. Sudah 2 selesai. Yang ketiga, mimpi kita E20. Apa itu E20? Etanol campuran bensin 20%. Dari mana? Jagung, ubi, dan tebu. Semua bisa tumbuh di Indonesia. Artinya ke depan bagaimana kita mandiri energi, mandiri pangan. Ini kita lakukan bersama-sama, kita bergerak bersama-sama. Tentu nanti Pak Wamen sampaikan atau direksi mau tambahkan. Nah ini kita kejar. Ini ada hikmah. Kondisi geopolitik yang memanas, itu ada hikmahnya bagi Indonesia. Kalau ini mandiri pangan, mandiri energi, ini visi besar Bapak Presiden, itu Indonesia sangat kuat ke depan. Ditambah hilirisasi mineral lainnya seperti nikel, bauksit, dan lain-lain. Kita bisa menjadi pemain utama di dunia. Untuk itu, Menteri Pertanian Amran menekankan pentingnya kerja bersama dalam mewujudkan ketahanan pangan sekaligus energi. Dari Jakarta, Julius Suarta dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Seputar Bali, bersama Minyapun Ganapati Usada Bali Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @News Bali TV. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Epa Jantika, pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi Om.